Oke, hari ini kita bahas masalah yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu masalah Remon. Remon menjual donat dan cupcake. Dia jual donat dengan harga 10.000, sedangkan cupcake dia jual dengan harga 7.000. Kemudian persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, yaitu hanya 240 gram. Padahal untuk membuat donat dan cupcake dibutuhkan tepungnya 30 gram, kemudian untuk cupcake 20 gram. Kemudian rak display yang ditampung yang dipunya oleh Remon hanya dapat memuat 10 kue. Remon optimis akan mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usahanya. Oke. Jadi kalau minggu kemarin kalian sudah bahas cara membuat model matematikanya, minggu ini bagaimana cara menggambar grafiknya dari permasalahan yang ada. Minggu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi untuk permasalahan ini kita misalkan dulu. Jadi kita tulis misal X itu sama dengan banyaknya donat. Oke, jadi banyaknya donat itu ibu misalkan sebagai X, kemudian berarti Y-nya itu adalah banyaknya cupcake. Setelah kalian misalkan, kalian tuliskan juga variabelnya yang untuk menggantikan donat dan cupcakes. Berarti banyaknya donat itu X, kemudian banyaknya cupcake itu Y. Kemudian setelah kalian isi, kalian cantumkan ke dalam tabel seperti kemarin. Untuk donat butuh tepungnya itu berapa sih? Dari soal diperoleh donat itu butuhnya 30 gram. Berarti dituliskan di sini 30. Kemudian cupcake butuhnya berapa? Untuk cupcake butuhnya 20. Oke. Kemudian materi yang tersedia. Untuk tepung itu berapa sih yang tersedianya di rumahnya Remon? Adanya 240 gram. Kemudian untuk rak displaynya, kapasitas rak display pun terbatas, paling banyak hanya memuat 10. Berarti di sini kalian tuliskan 10. Kemudian donatnya di sini diisi 1, di sini juga 1. Kenapa di sini diisi 1, di sini diisi 1? Karena kita masih belum tahu banyaknya donat dan cupcake berapa yang muat di dalam rak display. Yang jelas rak displaynya hanya dapat menampung 10. Ingat, di sini 1 kayak gitu ya, karena kita masih belum tahu berapa banyaknya donat dan cupcake yang tertampung dalam rak tersebut. Kemudian harga jualnya berapa untuk donat? Untuk donat 10.000. Kemudian untuk cupcake 7.000. Nah, dari permasalahan di atas diperoleh bentuk persamaan matematisnya. Kita ambil yang dua yang di atas untuk batasannya. Yang pertama ada ini 30x gitu kan, ditambah berapa? 20y gitu. Terus disitunya 240. Kita tentukan tandanya kurang dari atau lebih dari. Karena dia bilang adalah tinggal sedikit, hanya 240 gram, maka tandanya tidak boleh lebih dari. Berarti di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Ada 1, berarti 1 perlu ditulis enggak, berarti 1x gitu kan. Berarti x ditambah y, raknya maksimalnya menampung 10, berarti dituliskan di sini 10. Berarti di sini kurang dari sama dengan, raknya tidak akan bisa menampung lebih dari 10, maka di sini tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian ada fungsi batasan non negatif. Karena ini banyaknya atau jumlah, maka tidak mungkin fungsinya bernilai negatif. Berarti ibu tuliskan x lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, y lebih dari atau sama dengan 0, seperti itu. Nah, setelah kalian dapat fungsi yang ini, fungsi yang 4 ini disebut sebagai fungsi batasan yang nantinya akan kita gambar. Nah, kita masih mau menentukan lagi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kalian bisa tuliskan f
X, Y sama dengan harganya yang dipakai, harga jualnya berarti 10.000 X. Oke, ditambah berapa? 7.000 Y. Nah, yang ini namanya adalah fungsi tujuan. Oke, sudah dapat ya. Yang pertama ada fungsi batasan, yang kedua ada fungsi tujuan. Setelah kalian dapat, kalian gambarkan grafiknya menggunakan fungsi batasan. Kita ambil dulu yang pertama, tapi rubah dulu tanda kurang dari sama dengan menjadi tanda lebih dari tanda sama dengan. Jadi ibu tuliskan 30x tambah 20y sama dengan 240. Ini persamaan yang pertama. Kita gambarkan. Gini cara gambarnya, dibuat tabelnya seperti ini ketentuannya ya. Oke. Nah, di sini diisi X, di sini diisi Y, kemudian di sini diisi X, Y. Setelah itu kalian isikan nih di diagonalnya ini 0. Jadi di sini 0, di sini 0. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Jadi gini cara menghitungnya. Jika X-nya 0, berarti X-nya 0 kalian tutup X gini. Kalau ibu bilang jika X-nya 0 berarti X ditutup, berarti dapat angka di sini berapa? 240 ya. Berarti 240 dibagi dengan 20. Nah, angka yang di sini 240 dibagi dengan 20. Dapatnya berapa? 240 dibagi dengan 20 dapatnya 12. Berarti kalian tuliskan 12-nya di sini. Oke, gitu ya. Terus Y-nya lagi yang 0. Berarti tutup yang Y. Ambil angkanya saja. Berarti 240 dibagi dengan 30. Berapa hasilnya? 8, gitu kan? Berarti di sini kalian tuliskan 8. Oh, berarti di sini titiknya ada 0 X, Y, berarti 0,12 itu yang pertama. Ini ada 2 ini, maksudnya titiknya bisa 2, X, Y atau Y, X. Berarti titik yang kedua lanjut, titiknya ada 2 yaitu 0,12, kemudian titik yang kedua berapa? 8,0. Oke, udah dapat yang persamaan pertama. Langkah selanjutnya kita ambil lagi yang kedua. Yang keduanya berarti X tambah Y sama dengan 10 gitu kan. Tanda kurang dari sama dengannya kamu rubah lagi jadi tanda sama dengan. Berarti diperoleh sama seperti tadi, buat dulu tabelnya. Oke, kita buat tabelnya. Gini ya. Kita buat dulu tabelnya agar mudah dalam menghitung. Di sini dituliskan X, di sini diisikan Y, kemudian di sini diisikan X, Y gitu ya. Kemudian di sini diisi 0, di sini juga 0. Oke, sekarang X-nya 0 berarti tutup yang X. Dapat nilai Y-nya adalah 10. Berarti ibu tuliskan di sini. Oke, sekarang Y-nya lagi yang 0, berarti tutup Y, dapat X-nya sama dengan 10. Di sini ibu tuliskan 10, berarti dapat titiknya adalah 0,10, yang kedua adalah 10,0. Oke, kalau sudah kalian buat tabel seperti ini, langkah selanjutnya tadi kan ada 4 persamaan ya, berarti uji kebenaran. Jadi cara uji kebenaran gimana? Tuliskan persamaan yang ini apa adanya di bawah sini. Berarti kalau gitu 30x tambah 20y kurang dari sama dengan 240. Ingat, semua yang di kiri digantikan dengan 0. Berarti apapun yang terjadi di kiri selalu diganti dengan 0. Berarti semuanya ini ibu gantikan dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 240 gitu ya. Oke, sekarang pikirkan 0 kurang dari 240 benar atau salah? Kalau 0 kurang dari 240 itu berarti bernilai benar. Oke, sekarang sama juga untuk yang kedua. Yang kedua berarti sama.
kamu tuliskan X tambah Y. Apa tandanya di sini? Kurang dari sama dengan 10. Berarti semua ini diganti dengan 0. Kurang dari sama dengan 10. Berarti benar atau salah? Benar juga. Oh, ternyata kedua persamaannya ini bernilai benar. Setelah kalian dapat titik potongnya, kemudian uji kebenarannya benar, yang kedua juga benar, langkah selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi. Caranya, gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius seperti ini. Oke. Sekarang di sini berarti sumbu X. Oke, di sini berarti sumbu Y. Setelah itu kalian masukkan titik yang ada di sini ke sumbu yang di sini. Berarti kalau gitu yang pertama itu X-nya 0, Y-nya 12. Yang diambil Y-nya yang bernilai. Kalau 0 itu nggak usah kamu pikirkan, berarti yang ada nilainya. Y-nya 12, berarti titiknya 12 misalnya ibu ambil kira-kira ada di sini. Oke. Terus yang kedua X-nya 8. Berarti karena dia sumbu X berarti mendatar ya, 8. Oh, kemungkinannya di sini angka 8. Setelah kamu tahu titiknya ini 12 dan 8, kalian garis berikan gambar garis yang menghubungkan 12 ke 8. Misalnya sepanjang ini, ibu gambarkan. Oke, gitu ya. Sudah. Setelah itu tadi ujinya benar ya, bernilai benar. Berarti ingat, kalau dia bernilai benar, arsirannya ke dalam. Ke dalam tuh gini. Maksud ke dalam, mendekati 0. Titik 0 kan di sini ya, 0,0. Berarti arsirannya ke dalam sini. Bagaimana jika dia bernilai salah? Kalau bernilai salah berarti arsirannya keluar sana. Maksudnya arsirannya tuh gimana? Kamu ngarsir ngikuti garis ini. Tidak boleh keluar dari garis persamaannya ini. Berarti tadi karena benar, berarti ibu arsirnya nih di dalam garis. Tapi ngikutin garisnya ini. Nah, gini. Arsirannya ini boleh sepanjang-panjangnya, nggak apa-apa, yang penting kalian masih berada pada garis persamaannya. Oke. Ini garis yang pertama. Sekarang untuk garis yang kedua kita gambar. Y-nya 10. Berarti 10 itu pikirkan di atasnya 12 ini atau di bawahnya. Pasti 10 itu di bawahnya 12 ya. Berarti di sini ibu tuliskan 10. Oke, gitu ya. Terus kemudian Y-nya 10 juga ternyata. Berarti di depannya titik 8 atau di belakangnya. Kalau 10 itu berarti berada di depan 8. Berarti di sini ibu tuliskan 10. Oke. Setelah itu sama seperti tadi, kalian hubungkan 10 dengan 10. Gini ya. Oke. Setelah kalian hubungkan titik 10 dan 10 sama seperti tadi, harus uji kebenaran. Ternyata tadi benar, berarti arsirannya kemana? Ke dalam. Karena dia bernilai benar, arsirannya ke dalam. Arsir mengikuti garis yang nih 10 dari titik 10, X-nya, Y-nya 10, arsir ke dalam. Jadi arsirannya begini, nggak boleh melewati garis yang sudah kalian buat gini. Nah, jadi diikutin garisnya ini. Oke. Gini ya. Nggak boleh tuh ngarsirnya tuh lewat dari garis ini. Oke. Ternyata terlihat nggak ada dua arsiran yang ketemu atau dua warna yang ketemu. Ada ya di dalam sini. Tapi sebelumnya lihat lagi fungsi batasannya. Fungsi batasannya yaitu X lebih dari 0. Berarti yang kamu arsir karena dia X lebih dari 0, daerahnya daerah sini. Nah, ini yang memenuhi lagi.
Oke, yang satunya ya lebih dari 0, berarti di sini. Nah, arsirannya. Ternyata yang kena semuanya atau yang 2 kali garis, gini aja. Yang kena 2 warna, yang kena 2 tinta, hitam dengan biru. Ini ya. Nih, Ibu titik ya lebih jelasnya ya. Ini, kemudian di sini dengan di sini, berarti himpunannya yang ini. Oke, ini disebut himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Yang terkena 2 kali arsir merupakan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Itu saja materi dari Ibu minggu ini. Untuk selanjutnya tonton video di channel Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.